Hai, selamat datang di YouTube-nya MBF. Jadi gue akan perkenalkan lagi, nama gue Damiata Mataram, biasa dipanggil Mita. Apa sih bedanya YouTube-nya MBF sama cerita-cerita yang sering gue di-share di IG pribadi gue? Jadi bedanya kalau misalnya di YouTube-nya MBF ini semuanya akan lebih jelas dan akan lebih dalam pembahasannya. Kemarin-kemarin gue sering cerita tentang ya gue makan sekarang lebih teratur, gue mengurangi konsumsi gula misalnya. Nah kalau kemarin di IG story gue itu cuman pendek-pendek dan tidak terlalu mendalam, tapi kalau misalnya di YouTube ini semuanya akan dijelaskan lebih dalam lagi dan lebih jelas. Nanti di kemudian harinya kita akan punya teman-teman dari MBF juga, sobat-sobat MBF kita. Sebagian dari mereka adalah teman-teman yang sedang berjuang sama kayak aku. Sebagian juga ada teman-teman dokter, ada teman-teman psikolog juga, ada teman-teman nutrisionis, ada teman-teman yang memang praktisi kesehatan lainnya yang nanti akhirnya bisa curhat bareng-bareng di sini dan memberikan pengetahuan mereka buat kalian semua. Jadi kita semua bisa belajar nih. Ya itu kurang lebih apa yang bisa kalian dapetin di channel YouTube ini. Sekarang gue mau cerita sebenarnya MBF itu sendiri apa sih kayak gitu. MBF itu singkatan dari Mind, Body, and Food. Kenapa sih harus 3 itu? Kenapa harus mind, kenapa harus body, dan kenapa harus food? Jadi ceritanya ternyata kalau kita mau mengubah pola hidup itu kita harus memulai dengan 3 hal tadi itu. Pertama dimulai dengan yang pertama, yang paling utama banget, yang paling di depan kita taruh adalah mind. Kenapa kita harus taruh mind di paling depan? Karena mind itu artinya kan pikiran. Jadinya kita harus benar-benar mengubah pola pikir kita dulu nih. Mengubah pola pikir kita dulu tentang apa itu lapar. Kita jadi tahu arti lapar yang sebenarnya tuh apa. Bukan cuma sekedar lapar mata doang. Nanti kita akan tahu ada yang namanya physical hunger, ada yang tahu namanya mental hunger. Nah itu nanti kalau kita sudah tahu semua itu akan lebih mudah untuk mengontrol pikiran untuk kedepannya. Kedua, body. Kenapa harus body? Karena kita harus tahu nih badan kita dulu. Kita harus tahu badan kita. Sebenarnya badan aku sama badan kamu, walaupun kita sama-sama gemuk mungkin, tapi kebutuhannya akan berbeda. Karena mungkin aku gula darahnya tinggi, mungkin yang teman-teman lain gula darahnya ada yang rendah. Ada yang tekanan darahnya tinggi, yang tekanan darahnya rendah. Jadi setiap orang itu punya badan yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus tahu badan kita dulu sendiri. Setelah kita tahu badan kita sendiri, setelah kita bisa menguasai pikiran, baru kita ke yang paling akhir. Step paling akhir adalah food. Berarti kita harus tahu dan memilih makanan-makanan apa saja, minuman-minuman apa saja yang boleh masuk ke dalam mulut. Sebetulnya sih bukan soal boleh atau tidak, tapi lebih ke tubuh kita butuh itu apa tidak. Jadi bukan soal kita mau atau enggak, tapi yang lebih pentingnya adalah tubuh kita butuh apa enggak sih. Kayak contohnya ya, contoh kecil, gula. Tubuh kita butuh nggak gula? Butuh, tapi gula yang seperti apa? Terus udah gitu intake-nya harus berapa banyak untuk orang sebadan seperti ini misalnya. Jadinya itu kita harus tahu, kita harus master dari mind, body, and food. Gue menyebutnya ini sebagai pola hidup baru. Jadi pola hidupnya adalah si MBF. Manfaat dari MBF itu sendiri apa? Gue nggak mau berbicara atas nama orang lain, tapi gue akan bicara atas apa yang gue alamin selama gue ngejalanin MBF ini hampir 2 bulan terakhir. Jadi setelah gue mengikuti pola hidup MBF, banyak hal yang gue rasain, banyak hal yang positif yang gue rasain. Salah satunya yang paling kelihatan buat gue pribadi adalah sekarang jam tidur gue jauh lebih baik daripada yang kemarin. Kemarin itu gue kalau misalnya tidur itu bisa di atas jam 3 pagi, which is very very unhealthy. Setelah gue ngejalanin pola hidup MBF dengan makan yang baik, makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, dan olahraga yang teratur, gue bisa tuh jam 10 malam gue udah ngantuk, udah capek, dan akhirnya gue tidur gue jam 10, jam 5 gue bangun, lalu gue mulai olahraga. Itu buat gue sebagai seseorang yang sudah ngalamin insomnia terus berkepanjangan, bisa tidur jam 10 buat gue adalah such a blessing.
Dan setelah gue bisa tidur 8 jam sehari dan dimulai dari jam 10 malam, ternyata itu imbasnya juga panjang. Salah satunya adalah ketika pagi gue bangun tuh nggak pegel-pegel. Dulu waktu gue masih sering begadang, itu kalau tiap gue tidur dan pas bangun, itu badan tuh pegel banget. Udah badan pegel, bangun tuh nggak fresh. Tapi sekarang bangun jam 6 pagi, jam 5 pagi, itu bangun tuh badan tidak pegal-pegal dan badan gue fresh banget. Jadi itu enak. Itu salah satu keuntungan dari si program MBF ini yang gue alamin ya. Itu. Terus sebagian teman-teman gue juga ada bilang yang Mit, lo sekarang kelihatannya mukanya lebih cerah ya kayak gitu. Skincare tetap sama padahal. Nah, berarti ternyata itu ada juga kaitannya sama si MBF-nya. Karena kalau misalnya tidurnya lu cukup juga berarti kan kulit tuh bakal lebih cerah kayak gitu. So, selain kita sering akan ketemu di YouTube, sering-sering juga ngecek IG-nya. Selain IG pribadi aku, juga jangan lupa cek-cek IG-nya MBF ya, mindbodyfood.id. Okay, again at mindbodyfood.id. Ya, you can see us there in our Instagram. Oke, dari semuanya, jangan lupa like, subscribe, and also hit the bell button. Bye.